Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Nashkurullah azza wa jalla alladhi qad a'tana ni'aman katsiratan hatta nastati'a an nastami'a fi hadzal makan al-mubarak insyaallah. Wa nusalli wa nusallim ala habibina Mustafa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita kembali mengkaji kalam Allah, kitab suci Al-Quran, tafsir dari surat Al-Baqarah ayat yang ke 137 sampai 138 insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. فإن آمنوا, maka jika amanu mereka beriman. Kalau amana itu dia, kalau ada wawunya menunjukkan banyak. Maka jika mereka beriman, mereka di sini maksudnya ada ahli kitab. Kalaulah mereka ahli kitab, semua mereka orang Yahudi dan orang Nasrani beriman, bimithli kepada seperti ma'amantum, seperti apa-apa yang amantum kalian beriman bihi dengannya, seperti berimannya orang-orang yang beriman, seperti berimannya orang muslim. Maka kata Allah, maka jika mereka ahli kitab semuanya beriman seperti imannya orang-orang muslim, ya, faqad ihtadaw, maka sungguh dia pasti akan mendapat petunjuk. Ini adalah lanjutan dari ayat sebelumnya. Dijelaskan di sana bahwasanya orang beriman itu beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, dan juga beriman kepada seluruh nabi tanpa membeda-bedakan. Semua nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, dari Nabi Adam, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan Asba, dan semua nabi-nabi yang berasal dari Bani Israel, semuanya iman. Dan itulah imannya orang muslim. La nufarriqu baina ahadin, tidak membeda-bedakannya. Dan juga beriman dengan semua kitab-kitab yang diturunkan kepada seluruh nabi tanpa membeda-bedakannya. Maka kata Allah, kalaulah mereka ahlul kitab ini beriman seperti berimannya orang yang beriman, seperti berimannya orang muslim, maka dialah yang benar-benar mendapat petunjuk. Faqad ihtadaw, mereka lah yang sesungguhnya mendapat petunjuk. Jadi petunjuk yang sesungguhnya adalah kalau ahlul kitab ini semuanya beriman seperti berimannya orang muslim. Itu beriman kepada seluruh nabi, beriman kepada seluruh kitab,
dan tidak membeda-bedakannya, tidak memilih-milihnya. Ayat ini bukan menunjukkan bahwasanya semua agama itu sama, tidak. Tapi maksudnya adalah menyuruh ahli kitab itu beriman seperti berimannya kaum muslimin, maksudnya supaya masuk Islam. Karena beda imannya orang Yahudi dengan imannya orang Nasrani, beda. Mereka milih-milih Nabi. Ya. Mereka percaya kepada Nabi Musa, mereka percaya kepada Nabi Isa, mereka percaya kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa dan juga kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa, tapi tidak percaya kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan juga tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kata Allah, kalau kamu ingin mendapat petunjuk, berimanlah seperti berimannya orang-orang muslim. Ya, pasti akan mendapat petunjuk. Bukan sangkaan kalian mengatakan kunu Yahudi, kunu hudan atau Nasara tahtadu. Jadilah orang Yahudi, jadilah orang Nasrani, pastilah kalian akan mendapat petunjuk. Itu cuma dugaan saja. Tidak ada buktinya, tidak ada faktanya. Kalau harus beriman ya secara total, imanlah dengan total. Iman yang total adalah iman kepada seluruh nabi dan kepada seluruh kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi. Ya. Dan seharusnya kalau dia beriman yang sesungguhnya, harusnya dia juga beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya sampai Nabi Musa saja, bahkan juga dipilih-pilih. Tidak boleh dibeda-bedakan. Sehingga iman yang sempurna adalah imannya kaum muslimin. Dia beriman kepada seluruh nabi, bahkan beriman kepada nabi-nabi yang berasal dari Bani Israel, dan juga beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Karena iman seperti itu al-muwasil li jannatin na'im, itulah iman yang menunjukkan dia kepada surganya. Ya. Maka dinamakan ihtadu, petunjuk. Pastilah dia akan mendapatkan petunjuk, jalan yang lurus, jalan menuju kebahagiaan. Maka lawan dari petunjuk nanti dhalal, sesat. Artinya jika benar-benar dia beriman seperti berimannya kepada Allah, Rasul dan Nabi Muhammad, seperti berimannya kaum muslimin, maka benar-benar dia akan mendapat petunjuk yang sesungguhnya. Bukan petunjuk yang semu, bukan petunjuk bohongan, tapi petunjuk yang sesungguhnya. Petunjuk menuju surga, menuju jalan kebahagiaan. Sebaliknya, kalau tidak beriman seperti imannya kaum muslimin, tidak beriman secara total, berimannya kepada sebagian nabi saja, maka dia tidak mendapat petunjuk alias sesat, dhalal. Jadi lawan dari ihtadau, maka lawannya dhalal, kesesatan. Maka semuanya dia itu termasuk orang yang sesat, dhalal. Kemudian ada juga yang mengatakan ihtadau adalah orang yang mengambil petunjuk dengan ilmunya, sehingga dia mendapatkan ilmu pengetahuan. Dengan ilmunya itu dia bisa mengantarkan kepada petunjuk yang benar, kepada jalan yang lurus, kepada jalan kebahagiaan. Ihtadau. Tetapi kalau dia tidak beriman seperti berimannya kaum muslimin, maka dia berada kepada kesesatan, baik kesesatan dalam ilmunya atau kesesatan dalam amalnya. Fa'in tawallau, maka dilanjutkan ayat berikutnya, wa in tawallau, dan jika tawallau, kalian berpaling atau mereka berpaling. Ini membicarakan orang Yahudi dan orang Nasrani, ahli kitab. Semuanya berkaitan dengan ahli kitab. Setelah menjelaskan bagaimana imannya orang beriman di ayat sebelumnya, itu qulu amanna billah wa ma unzila ilaina, kepada Nabi Muhammad, beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, wa ma unzila ila Ibrahim, dan juga beriman kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, kepada Ismail, dan kepada Nabi Ishaq, dan juga kepada Nabi Yaqub, dan juga kepada keturunan-keturunannya. Semua nabi-nabi yang berasal dari Bani Israel kita imani, dan apa saja perintah-perintah yang diturunkan kepada nabi itu kita imani. Tapi kaum muslimin mengimaninya secara global, tidak secara terperinci. Mengimani secara terperinci hanya kepada Nabi Muhammad SAW.
mempercayai Al-Quran secara terperinci, mempercayai hukum-hukumnya, membenarkan berita-beritanya, melaksanakan perintah-perintahnya secara terperinci. Setiap hurufnya dipercayai, setiap hurufnya diimani, bahkan dibaca dengan yakin apa yang dia baca itu mendapatkan pahala, ibadah, bahkan kemudian dijadikan doa dan juga dijadikan bacaan yang harus dibaca ketika sholat. Itu Al-Quran dan hadis. Jadi kalau perkataan Nabi Muhammad SAW wajib dipercayai secara terperinci, per lapasnya, per hurufnya, dan artinya semuanya dipercayai. Bahkan lebih mengutamakan kalam Allah daripada perkataan-perkataan orang. Adapun percaya kepada nabi-nabi selain Nabi Muhammad, nabi-nabi sebelumnya hanya percaya secara umum saja. Percaya itu adalah utusan Allah. Percaya ada kitab yang turun kepada Nabi Musa. Percaya bahwasanya kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa adalah kalam Allah. Itu saja. Tapi tidak mempercayai isinya. Hanya iman secara global saja. Ismal, secara ismal saja. Secara global, tidak secara terperinci. Itulah imannya orang yang beriman. Imannya orang muslim. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Tidak membedakan antara satu nabi dengan nabi yang lain. Bahkan kalau agama Islam ini tidak percaya satu aja kepada nabi, gak percaya kepada Nabi Isa, kafir. Gak percaya kepada kitabnya, kepada kitab Injil, kafir. Karena harus semuanya secara total harus dipercayai. Tidak boleh nu'min bi ba'd wa nakfur bi ba'd. Tidak boleh beriman kepada sebagian, kafir kepada sebagian, tidak boleh. Itu adalah ajaran Islam. Jadi ajaran Islam itu menyeluruh, mempercayai semuanya. Wa yatawallau, dan jika mereka berpaling. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan berpaling berarti dia sudah tahu ajaran Islam ini benar, tapi dia berpaling dari ajaran yang benar itu. Mereka berpaling dari ajaran yang benar setelah mereka mengetahui ini adalah ajaran yang paling benar, tapi dia kemudian berpaling, menjauh dari ajaran yang benar itu, menjauh, meninggalkan kebenaran, menuju kesesatan. Itu namanya berpaling setelah mengetahui. Kalau tidak tahu bukan berpaling, karena tidak tahu saja. Tapi ini sudah tahu kalau ajaran ini benar, tapi dia berpaling. Dan kebanyakan orang Yahudi dia lebih tahu duluan daripada yang lainnya. Bahkan orang Yahudi itu sengaja mereka berkumpul di Madinah karena mereka tahu akan ada nabi terakhir. Dan mereka tahu juga nabi terakhir ini akan hijrah ke Madinah. Maka mereka menunggu di Madinah. Dan juga orang Yahudi selalu mengatakan, dan dia yang lebih tahu pertama kali lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kata orang Yahudi, ini sudah ada bintangnya Ahmad, tandanya lahir Nabi terakhir ini. Ya, sudah lahir Nabi terakhir ini. Mereka sudah tahu dan mereka menyambut. Bahkan orang Yahudi berkata kepada penduduk Aus dan Khazraj, wahai Aus dan Khazraj, nanti akan ada seorang Nabi yang memimpin kami dan kami akan memerangi kamu, seperti memerangi orang-orang kafir sebelumnya. Jadi mereka yakin akan ada seorang nabi, dan awalnya mereka juga ingin bergabung dengan Nabi Muhammad. Tapi kemudian karena rasa dengkinya, dia menginginkan nabi itu berasal dari Bani Israel, sehingga akhirnya dia tidak beriman. Dia tahu tapi tidak beriman, berpaling. Ya, karena egoisnya. Dan jika mereka berpaling, fa innama hum fi syiqaq, maka sesungguhnya hanya hum, mereka itu orang-orang yang berpaling itu fi syiqaqin, berada di dalam perpecahan atau berada di dalam permusuhan. Syiqaq artinya bisa perpecahan, bisa artinya permusuhan, bisa juga artinya perselisihan atau syakun. Syakun itu bisa diartikan pecahan-pecahan. Jadi pecahan-pecahan. Mereka menjadikan pecahan, maksudnya mereka menjadikan pecahan antara dia dengan Allah dan Rasulnya.